Halo, salam e-marketing dengan Dr. Hendra. Ingat untuk subscribe, like, komen, dan share. Oke? Kita mau mulai topik hari ini adalah developing a content marketing strategy. Strategi pemasaran konten. Ya, ini penting banget ya. Pemasaran tanpa konten tidak akan memasarkan, apalagi di dunia omni channel, ya double channel, baik itu adalah online maupun offline. Jadi menciptakan konten itu adalah kewajiban bagi setiap dari digital marketer, alright? Baik, memang ya janji besar itu ya pemasaran konten yang sempurna, oke. Tapi itu hanya mungkin jika Anda memahami bagaimana konten itu cocok dengan strategi pemasaran Anda secara keseluruhan dan dilakukan dengan tepat benar. Pemasaran konten Anda tidak hanya akan menarik prospek ya, calon pelanggan, tapi juga akan memindahkan mereka melalui corong pemasaran. Namanya adalah marketing funnel. Ya, marketing funnel corong pemasaran untuk mendorong lebih banyak penjualan, mengembangkan bisnis Anda, brand Anda. Baik, dalam bab ini kita akan bahas dasar program pemasaran konten yang berhasil, ya, termasuk metode dan metriknya. Peran bisnis yang seharusnya memiliki pemasaran konten Anda, dan istilah yang Anda pakai untuk membicarakannya. Kita akan mulai dengan metode-metode pemasaran konten yang dilakukan dengan baik. Ya, ayo kita mulai. Dengan pemahaman menyeluruh akan apa yang kita masukkan saat kita mengatakan konten. Oke, konten, isi, kandungan gitu ya. Baik, Anda bisa perhatikan kebanyakan bisnis kehilangan banyak peluang mereka. Kenapa? Karena visi untuk pemasaran konten itu terlampau terbatas. Visi pemasaran konten sangat kecil, ya. Maka akibatnya adalah mereka menghasilkan konten tapi tidak menghasilkan konten yang hasil yang bagus. Inilah alasannya konten itu sendiri bukanlah konten yang mendorong lalu lintas, traffic, dan lalu penjualan. Konten Anda harus sempurna. Sekarang, apa artinya? Ayo. Konten yang sempurna bukanlah tentang Anda, brand Anda, atau tujuan Anda, sasaran Anda. Ini tentang menyampaikan informasi yang tepat kepada prospek yang tepat pula dalam customer value journey yang dipelajari di pertemuan yang sebelumnya. Coba perhatikan YouTube yang sebelumnya kalau Anda nggak paham ya. Baik, lanjut. Misalnya ya, untuk perusahaan Facebook ya, sebuah perusahaan software. Website halaman web ini mewakili pemasaran konten yang sempurna untuk prospek yang perlu informasi harga supaya membuat keputusan pembelian yang tepat ya. Ini ada beberapa harga ya. Facebook is bisa Anda lihat Facebook is start using Facebook for free today. Alright, setup only take a minute. No credit card required. Ada beberapa harganya ya, ada Sprout $9.95 dan sebagainya, Seeding $19.95, Evergreen $95, Permanen $39, Mighty Oak. Konten adalah informasi yang membantu Anda menjaga corong Anda tetap penuh. Saya ingin ingatkan, konten adalah informasi apapun yang membantu corong Anda tetap penuh ya. Ya, halaman harga adalah konten, ya, atau isi. Kesalahpahaman yang besar adalah konten pemasaran atau pemasaran konten itu adalah blogging. Itu adalah salah betul, salah konsepsi ya, mispersepsi. Meskipun blog adalah komponen utama dari pemasaran konten, mereka hanyalah sebuah bagian dari gambaran yang lebih besar. Faktanya, banyak kasus blog bukanlah bentuk pemasaran konten yang paling menguntungkan. Tapi kita akan melihat buktinya ya, kembali ke situ. Pertama, ini adalah corong pemasaran ya guys. Mari kita perjelas tentang 6 karakteristik pemasaran konten yang sempurna.
marketing konten, dan mengapa penting bagi kita untuk memulainya. Nah, ingat nanti di akhir video ini, di akhir semester, kita akan dapat akses untuk membantu perencanaan konten sempurna ya, yang mudah. Pertama adalah, ini adalah salah satu dari 6 karakteristik konten marketing yang sempurna ya. Salurannya penuh, full funnel. Saya tahu kelihatannya seperti adalah dasar-dasar pemasaran ya, marketing 101. Tapi tetap di sini ya, untuk sebentar. Sebelum saya akan masuk ke konsep pemasaran konten yang lebih canggih yang kita akan bahas nantinya. Untuk prospek ice cold itu artinya tidak kita kenal tapi kita ingin mereka datang ya untuk menjadi seorang customer, mereka perlu melakukan perjalanan melalui 3 tahapan nih. Nggak tahu jadi tahu, namanya adalah awareness, sadar ya. Dari sadar, perhatian, sehingga apakah ini lebih berharga ataupun yang lain lebih berharga, evaluasi ya. Langganan dulu nggak usah bayar, conversion ya. 3 tahapan yang semua prospek lalui perjalanan merek untuk jadi pelanggan adalah ketiga ini, AEC ya, awareness, evaluation, and conversion. Oke, kita akan bicarakan yang pertama, awareness, kesadaran. Prospek pertama-tama harus sadar bahwa ada masalah di sekitar mereka dan bahwa Anda atau organisasi Anda punya solusi untuk itu. Inilah contoh konten yang unggul atau blog yang unggul ya. Nah, kedua, evaluasi. Mereka akan bergerak melalui tahapan kesadaran. Sekarang evaluasi ya. Berbagai pilihan yang tersedia bagi mereka. Jadi banyak opsi-opsi bagi mereka, termasuk solusi dari pesaing Anda. Tentu saja tidak mengambil tindakan sama sekali untuk memecahkan masalah ya. Baik. Tahapan ketiga namanya adalah konversi. Prospek mereka akan bergerak melalui tahapan evaluasi. Dari awareness, evaluasi, sekarang mereka di momennya moment of truth, momen kebenaran ya. Di sini para konsumen akan membeli. Ya, benar, mereka akan membeli. Yes. Di digital marketing tujuan di tahapan ini adalah mengubah prospek menjadi pembeli yang sering membeli tiket tinggi, high ticket buyer, dan sering membeli ya. Kita cari pembeli yang sering membeli dan pembeli yang memang membeli high ticket, itu artinya barang yang harganya lebih dari $1.000 ya, kalau bisa, harganya mahal. Baik, a cold prospect, a cold prospect cannot evaluate our solutions. Seorang calon pelanggan yang dingin atau tidak pernah kenal Anda tidak akan bisa mengevaluasi solusi Anda sampai mereka pertama-tama mengenali dulu, sadar akan masalahnya ya, dan juga solusi Anda. Dan pada saat konversi itu tidak mungkin dilakukan, pembelian tidak mungkin dilakukan sampai mereka calon pelanggan prospek mengevaluasi tindakan-tindakan yang memang mungkin dilakukan. Untuk menggerakkan mereka melalui corong pembelian atau corong pemasaran ini, Anda perlu memberikan mereka konten yang sangat spesifik yang didesain untuk memuaskan setiap permintaan mereka dari setiap tahapan. Dengan kata lain adalah, they need content at the top of the funnel. Mereka membutuhkan konten di bagian atas funnel, namanya tofu, bagian atas, yang membicarakan kesadaran atau awareness. Ingat, yang bagian paling atas kan awareness ya. Kalau saya ulang di sini paling atas awareness ya guys, ini ya. Benar ya. Baik. Dan mereka perlu konten di tengah dari funnel, namanya MOFU. M itu middle ya. MOFU yang memfasilitasi evaluasi. Yang di tengah adalah evaluasi guys. Mereka juga butuh konten di paling bawah, bottom, BOFU. BOFU itu bottom, yang paling bawah, yang fasilitatif conversion ya, konversi, pembelian. Nah, masuk akal? Nah, blog itu adalah sebuah fasilitator kesadaran dan yang luar biasa ya, luar biasa. Tapi mereka melakukan pekerjaan yang buruk dalam memfasilitasi evaluasi dan konversi.
Dan dengan resiko menunjukkan hal yang sudah jelas, evaluasi dan konversi sangat penting untuk bisnis Anda. Paham ya? Jadi bukan hanya awareness, tapi gerakan mereka ke evaluasi dan konversi. Untuk memindahkan prospek melalui tengah, MOVU, dan bottom of the funnel, dan bagian bawah, Anda membutuhkan jenis konten lain, guys. Oke. Nah, inilah konten lifestyle. Kelihatannya seperti ini ya, guys. Oke. Di tahapan yang paling atas, top content is of content life cycle, itu ada TOFU ya, ada blog, ada social media updates, ada infographics, ada photographs, ada digital magazine, digital book, e-book ya, audio podcast, video audio podcast, microsite, print magazine, newsletter, primary research, itu di TOFU. Saat Anda mau gerakkan di MOVU, Anda perlu apa? Educational resources, useful resource, software download, discount club, coupon club, quiz or survey, webinar or event. Dan di bagian yang evaluation, tadi kan sudah evaluation, di bagian dari apa? Ya, benar sekali. Di bagian dari apa? Ayo. Benar sekali. Bagian dari konversi. Itu yang dibutuhkan apa? Free trial, demo, a customer story, comparison sheet, spec sheet, webinar event, mini class. Oke. Jelas ya? Mari kita lihat tahapan dari corong dan konten yang dibutuhkan pada tahapan ya, masing-masing tahapan. TOFU, top of the funnel. Ingat ini mewakili apa? Awareness ya, content marketing ya, of the funnel. Top of the funnel. Alright, TOFU. FU ini adalah funnel, PO ini adalah top of. Jadi prospek memasuki bagian atas corong Anda sama sekali tidak menyadari solusi yang Anda tawarkan sama sekali. Mereka tidak tahu brand Anda. Ya, solusi Anda mereka nggak tahu. Dan seringkali sama sekali tidak menyadari masalah mereka. They also don't know about the problem. Sebagai hasilnya, mereka akan perlu konten yang memang hambatan masuknya rendah. Karena dalam tahapan ini, mereka memiliki sedikit atau tidak punya motivasi sama sekali untuk menempatkan diri mereka dalam permainan ya. Oke? Seperti memberikan informasi kontak mereka, memberikan uang mereka nggak mau sama sekali ya. Motivasi mereka rendah sekali saat ini ya. Jadi Anda perlukan, ada apa yang Anda perlukan? Yang Anda perlukan adalah konten tersedia secara gratis di bagian atas dari funnel TOFU ya. Di bagian atas kontennya adalah menghibur, mengedukasi, memberi inspirasi, atau Anda akan membuatnya tersedia menggunakan jenis konten seperti misalnya postingan blog, update sosial media, infografis, foto, majalah, buku e-book elektronik, podcast video, podcast audio, microsite, cetak majalah, buletin. Anda perlu anggaran lebih besar kalau untuk cetak majalah ya, dan juga buletin nih, penelitian primer ya, artinya datanya real ya, survei dan sebagainya. Apakah Anda perlu semua jenis konten ini di bagian atas corong? Jawabannya adalah tidak. Oke. Jadi boleh beberapa ya. Alright. Jadi kebanyakan bisnis akan memposting konten ya ke blog ya, atau ke saluran media sosial media mereka. Seperti apa? FB, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram. Dan setelah Anda menguasai jenis konten ini, Anda akan perlu menambahkan yang namanya top of funnel to mix, yes, okay? Menambahkan lebih banyak konten saluran atas ke dalam campuran. Misalnya apa lagi? Podcast Anda perlu lagi ya. Print newsletter juga boleh, ini atau ya, oke, nggak harus. Dan ingat, tujuan besar di bagian ini adalah bagian atas corong ini adalah membuat prospek sadar akan masalah. Tujuannya ngapain? Membuat calon pelanggan sadar akan masalah dan sadar akan solusi. Solution aware, problem aware. Disinilah titiknya, ya. Anda perhatikan bagaimana Whole Foods merek ini, merek makanan Whole Foods
memakai the whole story long blog ya, the whole story blog raises awareness for C-Scalab offer. Mereka memakai blog whale story mereka, whole story mereka meningkatkan kesadaran untuk penawaran karang laut ya, C-Scalab, sambil memberikan konten berharga, resep makanan, instruksi dan sebagainya. Right? Anda perhatikan di Whole Food ya, memperkenalkan C-Scalab itu ya, karena mereka banyak stok ya. Apa masalahnya, apa solusinya, dan resep-resep makanan dan instruksi cara masak ya. Jadi konten di top ini di paling atas itu meningkatkan kesadaran akan penawaran Anda sambil memberikan informasi berharga. Sampai di sini bisa dipahami. Saya yakin bisa ya kita semua. Baik, kita lanjut untuk digital marketer, kita benar-benar tahu kita melakukannya dengan menyediakan konten pendidikan bagi prospek yang tertarik, ya, dan menggunakan konten itu untuk meningkatkan kesadaran akan produk dan layanan pelatihan kami, bisa dipahami? Nah, jangan beritahu siapapun, tetapi bab ini sangat ya, mendidik Anda tentang strategi dan taktik yang Anda diajarkan dalam sertifikasi penguasaan pemasaran konten kami. Jadi memang di digital marketer juga ada sertifikasi, cuman berbayar, alright. Nah, berita baiknya adalah ini berfungsi di industri apapun untuk semua jenis produk ya. Perhatikan bagaimana perusahaan renovasi dapur ini menggunakan foto-foto yang telah direnovasi ya, atau diremodel ya, dapur-dapur yang sudah dimodel, direnovasi, untuk membuat prospek sadar masalah, sadar solusi. Kitchendesign.com. Alright, sebentar saya lanjut ya. Nah, dengan bagian atas corong ini atau tofu ini sebagai tempat dari berbagai menciptakan kesadaran seputar masalah serta solusi ya. Nah, sayangnya bagian atas dari corong ini sebagian besar memulai dan mengakhiri upaya dari pemasaran konten mereka. Ya, kebanyakan bisnis itu brand tuh setelah ini selesai. Jadi sampai tofu aja, bagian atas saja supaya membangun kesadaran, dan itu setelah itu selesailah sudah. Itu salah ya. Lanjut. Bagi para pemasar, kita adalah pemasar ya, MPI pemasar konten yang pintar tahu bahwa dengan sedikit usaha mereka bisa bergerakkan prospek dari awareness tahapan yang paling atas tofu menjadi mofu middle. Ini caranya. Ayo kita belajar ya, yang tengah nih. MOFU, middle of the funnel content marketing, pemasaran konten middle of marketing ya. Jadi sasaran besar di tengah corong ini adalah mengubah kesadaran masalah dan juga solution aware, problem aware menjadi leads. Leads itu apa? Leads itu adalah kata keren untuk calon pelanggan atau prospek namanya ya. Di sini kita menggunakan konten grafis untuk mendorong prospek agar mengirimkan kontak mereka. Dan memilih untuk menerima pemasaran kita di masa mendatang. Kok bisa ya? Kita menamakan jenis konten ini sebagai lead magnet, magnet calon konsumen. Nah, lead magnet ini bisa berupa, pertama, sumber daya pendidikan. Bisakah kita kasih case study, kita kasih white paper, contoh draft dan sebagainya. Kita bisa kasih sumber yang berguna, misalnya swipe file, checklist dan sebagainya. Kita bisa memberikan juga download software download ya. Nah, kita juga bisa memberikan club discount club. Yes, Anda mulai berpikiran ya, banyak aplikasi software yang diberikan gratis tapi minta data Anda, itu mereka sudah memasuki mana? Benar sekali, sudah memasuki MOFU. Dari kesadaran mereka membawa yang namanya apa? Ya, benar sekali. Membawa apa? Ya, evaluasi, evaluasi kamu ya. Bayangkan kalau bisnis Anda sudah berjalan, Anda pasti akan jadi pelanggan. Bayar mahal pun nggak apa-apa, betul ya? Kalau penghasilan kamu sudah ribuan dolar, puluhan ribu dolar, benar ya? Lanjut ya. Download software, club discount, kupon club, survei, webinar dan sebagainya. Kita bisa dapat webinar gratis dan sebagainya. Ini sudah memasuki MOFU ya.
Inilah lead magnet ya, di dalam dipakai digital marketer juga ya. Di buku ini dari digital marketer untuk menghasilkan prospek bagi mereka seputar iklan dari Facebook ya. Oke, bisa dipahami dari sini ya. Baik, lanjut. Ultimate Facebook Ad Template Library. Contohnya adalah template ruang perpustakaan template ya untuk periklanan Facebook yang paling hebat ya misalnya ya. Copy paste. Ini 7 langkah yang paling terbukti ya dalam kampanye Facebook Ads dengan biaya paling rendah, tapi convertingnya high. Oke, on demand. Download now. Ini lead magnet ya contohnya ya. Oke. Lead magnet adalah konten yang gratis untuk mendorong prospek ikut serta ke daftar Anda, ya, menjadi calon pelanggan prospek. Alright, bisa dipahami? Ketika pengunjung mengklik tombol download now, maka mereka diminta untuk memasukkan alamat email mereka untuk meminta bagian konten. Nah, sepotong konten ini kertas putih dari Cloud Margin menghasilkan solusi sadar memimpin. Oke. Contohnya yang berikutnya ya, kita perhatikan Cloud Margin. Cloud Margin, enter your details to download the CCP white paper. Oke. Buku putih atau laporan ini menunjukkan petunjuk akan sadar solusi ya, sadar solusi. Alright. Oke. Tapi Anda tidak dapat menyetor petunjuk Anda di bank ya. Oke. Jenis konten ketiga diperlukan di bawah corong, BOFU ya. Nah, Anda tidak mungkin ya membawa calon pelanggan ini langsung ke bank ya untuk membeli ya. Anda membutuhkan corong ketiga. Corong ketiga itu adalah corong bagian bawah namanya BOFU ya, bottom ya. Bottom of the funnel untuk dikonversi menjadi arah pelanggan. Nah, bottom of the BOFU ini adalah titik penjualan, sale time. Yes, it's time for sales. Jenis konten apa yang dibutuhkan prospek supaya prospek Anda melakukan pembelian yang terinformasi? Yes. Ini ada beberapa. Contohnya adalah uji coba gratis, oke, sampel ya, kisah pelanggan, lembar perbandingan, spec sheet, webinar, acara, mini cases, kelas mini. Nah, prospek Anda mungkin akan membaca blog Anda atau mengunduh namanya lead magnet ya, oke. Dan itu akan membantu mereka mengubahnya. Tapi Anda membutuhkan konten yang membantunya memutuskan antara Anda dan pesaing Anda untuk membuatnya melakukan pembelian, ya. Oke, Anda memerlukan konten yang membantunya memutuskan antara Anda dan pesaing Anda untuk membuatnya melakukan pembelian sebelum mereka membeli ya. Perhatikan bagaimana contoh berikut ya, Salesforce mau memasok calon pelanggan di bottom of funnel dengan banyak cerita-cerita dari konsumennya untuk membuktikan produk mereka bisa menangani ya segala jenis situasi yang dihadapi oleh calon pelanggan ya. Contohnya sebagai berikut. Oke, customer success stories. Ini adalah blog-blog di BOFU sudah ya. Blog ini adalah blog BOFU yes. I've never imagined I could run my business from my phone. Nggak pernah ya membayangkan bisa menjalankan bisnis dari handphone aja. Oke, ini adalah BOFU konten. Oke, contoh-contoh BOFU konten adalah memang seperti ini. Ini dari CEO dari Levi's Extraordinary Diamonds. Alright, Salesforce.com memiliki lusinan kisah pelanggan seperti ini. Oke, dengan kisah pelanggan seperti ini, maka bisa menggerakkan konsumen dari yang evaluasi lagi apa benar ya, apa percaya nggak ya? Langsung beli ya, membayar, transaksi dilakukan, itulah tujuan marketing ya. Satu untuk setiap jurusan industri ya, oke, ataupun penawaran produk dan ukuran bisnis, oke, benar ya. Mereka punya banyak cerita-cerita seperti ini di Salesforce.com. Nah, cerita pelanggan itu adalah konten untuk mengubah, ya, mengubah evaluasi jadi dari leads atau calon pelanggan prospek jadi converting ya, oke. Nah. Itu adalah tanggung jawab dari tim pemasaran konten. Bisa dipahami? Yes. Lanjut. Coba kita perhatikan contoh berikutnya. Coba lihat konten ini dirancang untuk membantu calon konsumen QuickBooks dalam memilih solusi yang paling tepat ya. Oke. Jadi QuickBooks Online Differences. Oke. Ini ada desktops, ada QuickBooks Online ya.
apa yang bisa, apa yang tidak bisa, dan berapa harganya, ya. Nah, di Bofu ini, di bagian bawah dari corong, prospek membandingkan belanjaan, ya. Jadi lembar perbandingan membuat konten Bofu itu lebih cerdas. Nah, QuickBooks bisa memperoleh beberapa poin dibandingkan dengan alat mereka dibandingkan dengan alat mereka ya, sudah pasti ya. Alright. Dibandingkan dengan pesaing mereka juga. Misalnya pencarian di Google menunjukkan bahwa lembar perbandingan antara QuickBooks dan pesaing mereka seperti Xero adalah bagian lain dan konten yang harus ada di radar ya dari tim pemasaran konten Intuit ya guys. Oke. Lanjut. Perhatikan. Di sini ya, QuickBooks kan nampak ya. Saran Google adalah sumber baik untuk ide konten ya. Oke. Dan sementara kita melakukannya, lihat semua konten. Xero di bagian Xero di bagian bottom of funnel. Tim pemasaran konten telah membangunnya. Alright. Jika Anda perhatikan lagi di sini perbandingan mereka bahwa Bofu konten itu sangat bagus sekali ya. Alright. Why Xero Business choose Xero over QuickBooks? Mereka buat konten yang sangat bagus sekali. Choose Xero over QuickBooks. These are 5 reasons. Ada 5 alasannya. Get free automatic updates, no false migration. Enjoy intuitive online software. Even build for small business. Add unlimited users for free or any plan. Connect to over 350 other online business apps. US-based support. Our nationwide experts are here for you. And customer stories. Oh my goodness, Bofunya sangat kuat ya guys. Bottom of funnelnya sangat kuat. Mereka membandingkan brand comparison. Kenapa mereka memilih Xero nggak milih QuickBooks? Kalau tadi QuickBooks hanya milih QuickBooks dengan QuickBooks sendiri. Ini QuickBooks dibandingkan dengan Xero langsung ya, dibandingkan. Kenapa? Kenapa ya? Saya membayangkan ya sekarang ini Yahoo sudah mau ditutup tahun Desember 2020. Ini masih tanggal 15 Oktober, masih Oktober pertengahan. Saya membayangkan kalau ada email yang sanggup mengatakan bahwasanya kita sanggup memindahkan data-data Anda yang di Yahoo Mail pindah ke email kami. Wah, email tersebut akan jadi borongan ya. Saya nggak bisa membayangkan itu Bofu betul ya itu ya. Bottom of the funnel betul. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Ini the best Bofu content answers. Konten Bofu terbaik menjawab pertanyaan dan pembelian di menit-menit terakhir prospek alasan untuk membeli ya. Mengapa harus membeli? Mengapa harus membeli? Itu ada free trial di sini ya. The online accounting software alternate to QuickBooks. Ini ada free trial. Yes. And watch demos. Ada 2-minute interview overview. Alright. Ini konten-konten yang seperti ini ya. 3 hal yang saya ulangi. Yang di panah ya. Ada yang nampak panahnya. 2-minute overview, free trial, dan watch demos. Ini 3 hal contoh adalah konten jawaban dari Bofu, bottom of line, supaya konsumen membeli. Ini 3 alasan ini kuat sekali ya di QuickBooks. Nah, pertanyaannya, apakah membuat konten top of the funnel di blog itu penting? Buat Tofu itu penting nggak ya, yang membangun kesadaran? Oh, penting sekali, benar sekali. But failing to build a full funnel, tapi kalau Anda gagal buat perencanaan konten yang corong penuh, full funnel, membuat Anda kecewa aja akan hasil pemasaran konten Anda. Makanya Bofu, Mofu, Tofu wajib dilakukan guys. Jadi konten pemasaran sempurna itu berbasis niat guys, niat. Di mana ada kemauan, orang bilang di sudah jalan, ada niat pasti bisa. Kalau kita lagi orang sebelahan nggak ada niat pun nggak akan ketemu muka, nggak akan bicara. Orang jauh sekali walaupun naik pesawat, naik perahu, kapal pun mau nyebrang jembatan pun nggak apa-apa ya kalau memang sudah niat, benar ya? Beberapa bisnis dan pemasar terpaku pada merek yang salah, terutama ketika mereka berhubungan dengan blog mereka ya, metrik yang salah, sorry ya, metrik yang salah. Kita akan lihat video ini apa yang saya maksud, nanti kita akan lihat videonya ya. Nah, kunci untuk pemasaran konten sempurna adalah memahami apa yang dimaksudkan dan juga mengantisipasi niat di masa depan ya. Dan kemudian membuat konten aset ya yang diperlukan
untuk mengatasi niat tersebut 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Wah, keren juga ya. Oke. Nah, dalam contoh FreshBooks kami, ini pelanggan yang berada jauh dalam corong mungkin akan memiliki maksud untuk membandingkan FreshBooks dan QuickBooks. Oke. Nah, aset konten ini membahas maksud tersebut, guys. Oke. Alright, lanjut. Bandingan QuickBooks dan FreshBooks, oke. Accounting bill purpose for small business owners, oke. Apa yang bisa, apa yang nggak bisa. Waduh, ini adalah bawfu lagi, guys, oke. Ini untuk menghasilkan aset konten yang berharga, kita perlu antisipasi kebutuhan sandi dan masa depan, oke. Di mana kamu perlu perhatikan sendiri di Facebook itu bisa invoice express apa yang nggak bisa dilakukan oleh QuickBooks, ya. Kita perhatikan design for service based small business owners, oke. Nggak bisa dilakukan oleh QuickBooks, oke. Built-in time tracking features, oke. Real time nggak bisa, project tracking nggak bisa. Dan dia bisa multi currency billing, oke. Mau mata uang apa juga bisa, Indonesia juga boleh, rupiah bisa. Late payment reminders, ada pengingatnya, late payment, ini nggak bisa di QuickBooks, ada Facebook ada. Award-winning customer support, oke, customer supportnya memang luar biasa, 24 jam sehari ya. Industry leading customer happiness score, itu ada di Facebook, tidak ada di sini. Oke, harga lagi, waduh, harganya lebih murah lagi ya, sama free for period 3 days. Oke, ini sudah pasti ya, Anda sudah tahu apa artinya. Dan Anda harus menjalankan lalu lintas traffic berbayar ke konten Anda. I have to run paid traffic to your content. Untuk memaksimalkan hasil atau Anda beresiko meninggalkan uang di atas meja seperti yang dijelaskan oleh Molly ya. Oke. Oke. Contoh ya. Nah, yang benar adalah konten yang paling menguntungkan yang Anda buat jika Anda memiliki bisnis yang ada adalah aset yang memenuhi maksud di bagian bawah dan tengah corong. Oke. Maksud di bagian bawah dan tengah corong tersampaikan. Anda perlu mengoptimalkan tujuan corong bawah dan tengah yang sudah ada ini sebelum mulai bekerja untuk menghasilkan kesadaran di bagian atas corong dengan peluncuran blog yang mahal dan memakan waktu ya di awal tuh. Ini bukan untuk mengurangi kekuatan blog bisnis. Selama 24 bulan terakhir, oke, kita telah menambahkan aset konten, artikel dan podcast, oke, di bagian atas corong dan kami telah meningkatkan lalu lintas situs web kesadaran berpikir ya. Oke, berapa persen? 1000%. Meskipun demikian, alright, kemenangan cepat dalam game pemasaran konten berada di tengah dan bagian bawah corong. Ingat hal tersebut ya. Oke, niat ya. Nanti ada waktu kita nonton bersama videonya. Baik, pemasaran konten sempurna ketiga ya. Syaratnya ya, sekarang ada 5 ya, atau 6. Pemasaran konten sempurna adalah ascension focus. Oke. Itu adalah fokus pada kenaikan, ascension. Gagal memberikan jalur kenaikan dari berbagai jenis pemasaran konten itu bukan hanya dikatakan pemasaran yang buruk ya. Ini namanya adalah bad user experience, pengalaman pengguna yang buruk ya. Alright, pemasar konten pintar, smart content marketers anticipate the next logical intent. Itu mengantisipasi maksud logis berikutnya and remove as much friction as possible dan hapus sebagai gesekan sebanyak mungkin to make the clear path to conversion supaya membuat jalurnya jelas ya menuju konversi ya, langsung menjadi konsumer dan membeli ya. Oke, misalnya let us say misalnya saya sedang berbelanja ya, persediaan untuk mengecat ulang dapur saya. Oke. Di contoh halaman FreshBooks, kita perhatikan bahwa FreshBooks telah membuat sebuah file menghapus jalur kenaikan ya ke uji coba bebas yang beresiko ya, risk free trial, uji coba yang bebas resiko ini ya dari perangkat software tersebut. Di blog konten itu, prospek dapat diberi kesempatan untuk ikut dengan mereka. Mereka akan coba dulu 30 hari ya. Email address to get more information about topic ya. Dengan email address mereka sudah pasti. Check out ini session. Kita lihat tawaran ini untuk dimasukkan ke dalam blog post kita, entry post kita. Mengklik ini, mengklik pada iklan banner ini akan membawa prospek ke halaman untuk memasukkan alamat email mereka serta mendapatkan menaikkan mereka menjadi seorang calon pelanggan. Yes, oke. Lanjut.
Yes. Test results. Oke, kamu akan klik ini. Yes. Pada saat penawaran kenaikan, ascension, Anda dapat disematkan dalam posting blog Anda. Mereka mendapatkan lebih banyak informasi tentang topik yang mereka minati. Lalu Anda bisa mendapatkan yang namanya calon pelanggan, lead. Oke. Dengan memberikan buku ini mereka mengisi, maka mereka akan ada kesempatan untuk mendapatkan produk Anda. Keempat, itu adalah pemasaran konten sempurna. Itu tersementasi ya, cemented ya. Anda dapat menjalankan survei ataupun jajak pendapat, polling, sampai Anda sampai Anda kelelahan ya. Tapi Anda tidak akan tahu apa yang benar-benar diminati orang sampai mereka memberikan Anda uang mereka atau memberikan mereka waktu mereka. Oke. Saat seorang calon pelanggan itu mempunyai satu konten ya, menghabiskan waktu, mereka telah mengangkat tangan dan juga sudah menunjukkan minatnya ya, minat mereka. Unique of ad targeting ya, oke. Anda boleh menindaklanjuti follow up mereka dengan tawaran kenaikan yang relevan, tawarkan dengan kenaikan ya, tanpa bahkan mendapatkan informasi kontak mereka. Contohnya itu ini ya, test result what you need to know about the Facebook leads ads, langsung dapat Facebook ads, oke. Penargetan ulang pengunjung blog dapat membantu Anda membuat prospek yang tersementasi ya, oke. Mereka langsung tersementasi. Kelima, perfect content marketing is cross channel, lintas saluran. Ingat ya, yang sempurna ini menerbitkan konten memenuhi maksud di atas di saluran manapun ya, di saluran manapun, di mana sekelompok orang calon prospek ya, calon pelanggan itu mencari berbagai konten, termasuk ya, mau website, mau blog, mau Facebook, Twitter, LinkedIn, yang untuk karir ya, Pinterest, YouTube ya, bisa aja. Kesempatannya adalah satu aset konten dipublikasikan di banyak saluran untuk memaksimalkan exposure ini. Supaya maksimalkan exposure ya, supaya orang tahu betul ya. Misalnya, bisakah Anda melihat demo produk Anda dipublikasikan pada channel YouTube Anda seperti questionnaire lakukan di sini? Yes, oke. Mereka juga di YouTube, di mana-mana ya. Jika Anda bertanya-tanya, siapa ya yang di dunia ini yang akan menonton hal membosankan ya video tersebut? Jawabannya adalah siapa saja yang tertarik. Oke, siapa saja yang tertarik untuk membeli penggiling kopi. Dan khususnya orang-orang yang memang tertarik untuk membeli penggiling kopi itu. Oke. Jadi gambarannya seperti ini. Saya membeli penggiling kopi setelah menonton demo itu beberapa waktu yang lalu. Kopi grinding atau penggiling kopi itu melakukan pekerjaan yang baik ya. Dan untuk melakukan menggiling kopi, dan video itu melakukan pekerjaan yang sangat baik di pemasaran konten lintas saluran di bagian bawah corong, di BOFO ya, bottom of funnel, sangat bagus sekali. Jadi bisakah artikel blog itu diubah fungsinya sebagai webinar? Bisakah podcast itu menjadi artikel tertulis untuk LinkedIn post? Oke, bagus. Lanjut ya, nomor 6. Perfect content materials is avatar based, berbasis avatar. Yang terakhir, 6 kan, supaya pemasaran konten sempurna, tentu tidak kalah pentingnya adalah aset pemasaran konten yang sempurna diproduksi untuk memenuhi maksud avatar pelanggan. Ya, maksudnya adalah calon pelanggan Anda. Aset konten yang dapat memenuhi maksud beberapa avatar atau bisa dipublikasikan, terbitkan untuk menargetkan satu avatar. Ya. Di digital marketer, misalnya, kami produksikan artikel untuk meningkatkan kesadaran, top of funnel. Untuk program sertifikasi kepemasaran kami, artikel ini secara khusus ditargetkan untuk avatar karyawan, employee, yang punya tujuan memperoleh keterampilan yang memberikan mereka pekerjaan yang lebih baik. Baik, itu saja, sampai di sini dulu. Belum ya? Oke, hampir selesai. Lanjut dulu ya. Ini 6 trending digital marketing skills to put on resumes. Ya, are your skill indispensable? Tujuan kami untuk artikel ini adalah meningkatkan kesadaran akan sertifikasi pemasaran kami, ya, program kami. Jadi ditargetkan untuk avatar karyawan, bisa dipahami ya. Jadi perencanaan konten pemasaran konten
Untuk menjalankan pemasaran konten sempurna, Anda perlu rencana. Kalau di sini di digital marketer, kita membuat rencana ini di tingkat penawaran memakai spreadsheet, ya, disebut content campaign plan, rencana kampanye konten. Dan dokumen perencanaan mencakup bidang untuk pertama adalah saluran pemasaran marketing funnel. Apakah aset ini menangani maksud di atas, tengah, atau bagian barang bawah corong? Avatar mana yang akan menjadi target aset di atas? Lalu the vehicle, kendaraan. Akankah aset video, teks, gambar, atau audio? Channel, di mana aset itu akan dipublikasikan. Ascension path, what the call action will be used in the asset. Ajakan bertindak apa yang akan Anda gunakan dalam aset ini. Nah, rencana kampanye konten digunakan untuk menjelaskan pemasaran konten dengan bisnis. Tujuan seperti menghasilkan prospek dan penjualan. Jadi tampilannya seperti ini, ya. Saya tahu sudah dibaca, ya, tapi Anda bisa mengkliknya di sana nanti, ya. Oke, Anda minta aja nanti. Baik, ini aset-asetnya, ya, deskripsi dan sebagainya. Ingin mengubah konten berubah prospek di semua tahapan corong, buat rencana kampanye konten dan dijalankan di atasnya, ya. Semoga berhasil, ya. Dan saya berhasil. Oke. Metrik keberhasilan konten Anda. Bagaimana sih cara mengukur keberhasilan taktik pemasaran konten Anda? Yes. Yang pertama adalah traffic by channel, lalu lintas menurut saluran. Di bagian atas corong, tofu, rancang pemasaran Anda untuk meningkatkan kesadaran untuk bisnis Anda, merek dan produk Anda. Ukur lalu lintasnya, measure the traffic, dari saluran seperti Google, Facebook, dan Twitter. MQL, new net MQL. Yang net new MQL, ukur jumlah lead yang dihasilkan di tengah funnel ini, berapa jumlah calon pelanggannya. Ukur jumlah lead yang dihasilkan untuk membutuhkan pengasuhan lebih lanjut sebelum mereka melakukan pembelian, ya. Lalu conversion rate, tingkat konversi. Ketika pemasaran konten dilakukan dengan benar, maka itu menghasilkan lalu lintas ke formulir prospect lead, ya, lead prospect, and product pages, dan halaman produk. Ukuran konversi kunjungan atau kunjungan halaman, ya, pada formulir prospek halaman baru ajakan bertindak lainnya. Ini namanya metriknya, bisa dipahami, ya. Alright, lanjut. Net new SQL. Alright, ini akan mengukur jumlah prospek yang mengkonsumsi konten di bagian bawah corong, demo, customer stories, dan lain-lain, yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk membeli. Dan relevant roles in content marketing itu adalah marketing, sales, dan public relations, sudah pasti, ya. Siapa sih yang di organisasi yang perlu dilatih, ya, pemasaran email? Ada 3 departemen yang berbeda yang harus mahir dalam memahami peran email pemasaran. Pertama adalah pemasaran. Content marketing adalah ini adalah fondasi dasar, ya, ilmu dasar yang mempengaruhi pencarian Anda, baik di sosial, email, maupun iklan. Setiap pemasar yang terlibat dalam strategi digital harus berpengalaman dalam pemasaran konten. Penjualan, menurut Harvard Business Review, pembeli rata-rata adalah 57% melalui proses penjualan sebelum mereka terlihat dengan wakil penjualan mereka. Alih-alih mereka menghubungi tim penjualan, prospek Anda akan memakai, ya, konten Anda, ya. Staf penjualan yang memahami pemasaran konten dapat bekerja berhubungan dengan tim pemasaran untuk membuat konten yang bisa menutup kesepakatan, maksudnya close the deal, ya. Public relation, hubungan masyarakat atau humas. Di humas modern harus memahami bagaimana konten mereka hasilkan cocok ke dalam konten yang lebih besar, sosial, dan strategi pemasaran pencarian. Jadi lingo itu adalah bahasa keren yang akan Anda pakai untuk memasarkan konten. Yes, masih ingat kan? Ada istilah apa yang perlu diketahui? Ada tofu, ada mofu. Tofu itu adalah konten dirancangkan untuk meningkatkan kesadaran akan bisnis merek dan atau produk Anda. Konten ini diizinkan melalui sejumlah saluran termasuk blog, podcast, platform hosting video seperti YouTube. Konten yang dirancang untuk menghasilkan arahan dan menggerakkan prospek melalui tahapan evaluasi. Konten di tengah corong seringkali berbentuk lead magnet, ya. Lead magnet itu adalah ini adalah penyuapan yang tidak bisa ditahankan oleh siapapun juga.
yang menawarkan sebagian nilai tertentu ya kepada prospek supaya bertukar informasi kontak dengan mereka. Mereka berikan informasi kontak mereka, kita berikan apa yang mereka inginkan. Yes. Tujuan dari lead magnet ini adalah untuk memaksimalkan jumlah prospek yang ditargetkan, yang Anda dapatkan untuk sebuah penawaran. BOFU itu bottom of funnel, konten bagian bawah corong. Konten ini dirancang untuk mengubah prospek menjadi pelanggan dengan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan pembelian supaya mereka membeli yang terinformasi dari informasi yang ada. Konten corong bagian bawah mencakup webinar, mencakup demonstrasi produk, mencakup kisah pelanggan. Jadi kita bisa simpulkan, pemasaran konten tidak terbatas pada blogging. Anda mungkin akan membuat banyak postingan blog, tapi jika Anda bersifat strategis, Anda menggunakan blog Anda sebagai satu saluran dalam kampanye konten Anda. Ingat, pemasaran konten berfungsi sebagai taktik digital Anda yang lain di file rencana pemasaran komprehensif yang dirancang untuk menggerakkan orang dengan sengaja melalui perjalanan nilai pelanggan Anda. Jangan lupa untuk mengunduh rencana pemasaran konten yang merupakan yang terbaik bagi Anda, sumber daya yang merencanakan konten untuk setiap tahapan orang, TOFU, MOFU, dan BOFU. Kemudian setelah aset Anda dibangun, Anda siap untuk mempelajari caranya dan menggunakan iklan digital untuk mengarahkan lalu traffic dan konversi dari pelanggan pembeli. Salam e-marketing dengan Dr. Hendra, sampai jumpa semuanya. Baik, terima kasih.